awal. Ya, kembali di Perempuan Bicara. Tadi menarik ya Bu Leli pertanyaannya soal kenapa nih KPK baru sekarang kemudian memproses kasus ini begitu. Mungkin Bu Yenti sebagai orang yang pernah menyeleksi pimpinan KPK mungkin punya jawabannya kenapa baru sekarang Bu? Apa yang salah pada KPK? Ya gini, kalau menetapkan kapan menggeledah, kemudian bahkan kan sudah ada laporan lama, kemudian kapan menjadikan seseorang tersangka dan sebagainya kan ada alat ukurnya. Ya mungkin alat ukurnya belum sampai pada itu, tapi sudah pada penggeledahan. Kalau kenapa digeledahnya sekarang ya? Ya itulah sesuai prosedur yang ada di sana, sesuai kecukupan dan itu kan sudah diteliti lama ya awal tahun. Tapi kenapa yang lain ya saya nggak tahu ya kan? Nanti besok saya tanya ke sana kan. Iya, Mbak Yanti kan ketua Timsel nih, jadi perlu keyakinan publik. Datangin dong ke sana. Ya, kita datang ya. Iya, harus datang tuh. Kita datang, kita tanya Pak Fili apa sih maksudnya ini gitu ya. Maksudnya apa ya? Biasanya kalau alat barang bukti, barang buktinya itu kan ada ya barang buktinya berupa harta kekayaan yang diambil sebagai barang yang disita atau digeledah dan kemudian kan sekarang disita. Itu kan dan di rumahnya dan beberapa orang sudah jadikan tersangka kalau nggak salah ya berkaitan ini. Iya, betul. Ya kan ada 3 orang sebelumnya atau gimana ya. Terlalu banyak sih kasus-kasus yang ditunda-tunda, jadi saya juga lupa ya seandainya betul gitu. Jadi kan sudah dari perspektif hukum pidana dan korupsi, tindak pidana ekonomi itu perspektifnya adalah cepat tapi tepat ya. Bukan berlama-lama malah keburu hilang, apalagi kalau kita nanti bicara tentang tindak pidana pencucian uangnya. Karena kalau ini baru sekali ya mungkin tidak ada TPPU-nya, tapi kalau sudah ada yang sebelumnya dan lain sebagainya kan kita harus berpikiran seperti itu. Sama ketika kita berbicara narkotika yang kemarin pasti ada TPPU-nya karena tidak mungkin baru sekarang, yang sebelum-sebelumnya jadi apa. Betul. Ya. Jadi agak membingungkan ya sebenarnya ya. Kemudian juga ini apa yang menyebabkan ini prosesnya jadi lama? Biasanya apa? Apa Pak Firly ini lama? Kenapa Terlalu banyak kasus, lalu kemudian yang dibidik adalah yang Kalau kali ini saya juga heran karena sudah digeledah sudah ini dan kalau saya nggak salah itu kan kita juga kecewa ya. Tadi kita udah mantengin TV, konvers betul. KPK, kemudian juga ternyata belum ada penetapan. Terus sudah dikatakan nama sudah ada tapi belum diumumkan gitu. Nunggu apa? Nunggu ditukar nama. Kan itu. Nah, apa pertimbangannya, Prof? tuh terguling gitu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya nggak tahu. Pertimbangannya membuat kita hari ini bicara kan. Jadi kita kesal juga gitu ya. Iya, betul. Kepastiannya mana gitu. Kita nggak prejudice bahwa itu harus tersangka ya tidak. Tetapi dengan konstruksi yang seperti ini harusnya gitu ya. Dari rumahnya, dari ininya. Kemudian laporan-laporan yang masuk bagaimana sudah didalami harusnya. Orang yang melaporkan bagaimana, siapa yang dilaporkan, apalagi tadi disebutkan ada nama-nama Pemberi di amplop. Ya nama-nama aneh juga ya. Ada nama di amplop ada namanya aneh sekali, saya juga barusan agak kaget dengar baru aja gitu ya. Nah itu karena menjadi konstruksinya menjadi lain kalau ada nama. Kemudian nama di sana maksudnya adalah untuk mempertahankan jabatannya atau mendapatkan jabatannya. Berarti ada suap menyuap, berarti ada orang selain yang digeledah, ada orang lain lagi sudah langsung ketahuan. Iya, ini cukup membingungkan ya. Kalau dari Bu Siti sendiri gimana nih? Udah konvers, kita udah nungguin TV, apa informasi yang diberikan KPK, tapi ternyata belum juga diumumkan secara resmi siapa nama tersangkanya. Iya, saya bingung juga tadi penjelasan dari Mbak Yenti ya. Apalagi beliau ini ketua Timsel waktu itu yang memilih KPK periode sekarang gitu ya. Jadi kita kan tidak menutup mata. Kemarin itu sejak awal lah gitu ya. Ada ketidakpercayaan yang luar biasa publik kepada KPK. Ini ya, mengapa? Kan mestinya tidak boleh, kita harus menghormati KPK. Tapi terjadi ketidakpercayaan itu. Bahkan disuruh mundur lah dan sebagainya. Apalagi meminta perpanjangan waktu gitu kan menjadi 5 tahun gitu. Itu juga menimbulkan masalah. Yang menjadi concern kami yang belajar demokrasi, yang belajar tentang ilmu politik seperti saya ini adalah mengapa sistem demokrasi yang kita sudah sepakati ini justru menimbulkan ketidakpastian seperti ini. Ini dampaknya luar biasa loh. Bahwa kita dibawa ke ontrang-antring ketidakpastian yang cukup serius ini gitu. Banyak sekali yang bertanya di publik itu, jadi nggak sih 3 pasangan calon?
Apa benar dua pasangan calon? Hampir semua televisi itu mendiskusikan itu, membahas tentang pro kontra dua pasangan calon. Itu masih hangat. Sekarang ditambah lagi dengan kejadian yang seperti ini. Jadi menurut saya, ini apa? Tahapan apa yang mau dilalui? Target apa yang mau sebetulnya ditetapkan gitu? Dengan munculnya ketidakpastian seperti ini, melalui proses hukum, kasus hukum yang seolah-olah quote-unquote menunggu momen gitu, yang relevan, yang pastinya itu kontekstual, bahwa kita sedang menapaki gitu ya tahapan pemilu menyongsong Februari 2024. Apakah itu nanti di gongnya itu di Februari saja atau menjelang pelantikan nanti batal demi hukum itu kan gitu. Baik. Kalau begini ceritanya ini akan buruk sekali. Itu yang harus kita perkirakan, kita harus pertimbangkan itu dampak-dampaknya ini yang luar biasa terhadap tentu kepastian. Karena untuk apa kita menjalankan sistem demokrasi kalau tidak ada kepastian itu? Ya. Ini very unpredictable semua tahapan jadinya. Baik. Kan gitu. Tidak bisa diprediksi. Bagaimana hukum itu memberikan kepastian? Seharusnya kan itu. Baik, tidak bisa diprediksi. Kemudian ini tadi Bu Siti bilang menunggu momen. Kalau Bu Lely melihatnya ini momen apa yang ditunggu atau pesan apa yang ingin disampaikan? Iya, pertama memang suara Mbak Wiwi itu adalah juga suara sebagian besar rakyat Indonesia. Rakyat ini kan juga terbelah nih masih sampai sekarang. Positioningnya masih tetap seperti 2019 kemarin. Jadi kalau ada seseorang yang didukungnya, maka argumentasinya lebih kepada orang yang mendukungnya. Saya kadang-kadang udah berusaha netral ya, tapi tetap aja dibilang berpihak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itulah wacana demokrasi yang dibangun. Termasuk pertanyaan Mbak Wiwi tadi, ada apa ini? Mau dibawa kemana hukum ini? Besok Mbak Yanti akan ketemu KPK barangkali, nanyain itu. Mau dibawa kemana ini hukum? Kita harus memastikan itu. Karena apa? Dalam komunikasi politik itu kan kekuasaan itu begitu menggoda. Bukan selanjutnya terserah Anda ya, gitu ya. Kekuasaan itu begitu menggoda. Karena apa? Karena orang berusaha pada level terkecil pun mengejarnya. Kasus yang ada pada Menteri Pertanian ini, tadi kan diasumsikan juga soal kekuasaan yang dikejar-kejar dengan memberi upeti. Lalu kemudian berkelindanglah pada kasus kekuasaan yang akan ditentukan karena kebetulan Nasdem adalah partainya Pak Menteri, gitu loh. Jadi ini semua ditarik menjadi benang yang satu tapi menjadi kusut. Nah, kita berharap ini harus ada komunikasi politik pemerintah yang bisa membangun argumentasi. Selesaikan ini cepat, bahwa ini ranahnya adalah hukum, ranah politik ada di sini. Soal 2 poros atau 3 poros, nanti silakan kita saksikan selanjutnya. Baik. Tapi menarik nih Mbak Lily, pesan sebagai pakar komunikasi politik, apa pesan yang ingin disampaikan dengan manuver-manuver hukum seperti ini? Iya, pertama memang orang hukum itu harusnya kacamatanya hukum. Orang politik kacamatanya hukum. Tapi kan dalam ilmu itu ada hukum tata negara itu kan hukum politik. Nah, mereka tuh ada dalam lingkaran yang sama. Jadi ketika permainan itu hanya ditentukan berdasarkan satu argumen politik, padahal itu kasus hukum, maka yang jadi persepsi yang salah. Persepsi itu kan menjauh mendekat, menjauh mendekat. Maka menurut saya ini harus dibangun kredibilitas dari para elit, termasuk KPK, pemerintah. Ayo langsung diputuskan, dinyatakan siapa yang salah dan tidak salah itu. Jadi jangan digantung itu nggak enak, sakitnya tuh di sini. Karena memang publik ini punya persepsi ya pada akhirnya apakah kemudian kasus-kasus yang menjerat Menteri Nasdem ini kemudian memang salah satu upaya nih untuk mengurangi elektabilitas dari pasangan calon yang didukung ataupun juga elektabilitas dari partainya. Iya, padahal kan belum tentu gitu kan. Artinya kalau nanti ada, saya juga kemarin berpikir gini, bener nggak sih 2 poros, 2 porosnya siapa? Apakah Pak Prabowo bergabung dengan Ganjar lalu berhadapan dengan Anies dan Caimin? Boleh jadi Caimin ngambek nih, gitu kan? Lalu 2 porosnya Ganjar sama Pak Prabowo yang berhadapan-hadapan. Itu semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk gonjang-ganjing soal penetapan bakal calon wakil presiden yang belum selesai nih di partai-partai koalisi yang 2 ya. Nah, ini yang lebih memungkinkan poros itu. Apakah ada kaitan, pertanyaan orang kan? Ada nggak kaitannya dengan ini? Apa bisa sih gara-gara seorang
Menteri Pertanian, lalu Nasdem nggak punya calon, rasanya nggak ada kaitan Oke, itu deh. Baik. Rasanya nggak ada Artinya kaitan memang itu. arahnya ada Ya kemungkinan menteri-menteri ini kan bukan untuk- Anies gitu Oke, loh. ada stigma yang dibangun. Kemudian juga arahnya ini memang seperti mengarahkan untuk kedua poros. Apakah nanti Ganjar berhadapan dengan Prabowo ataupun mungkin Ganjar Prabowo duet kemudian melawan Anies dan Muhaimin Persoalan Iskandar. yang berbeda kan Betul. sebenarnya, Nah, tapi apakah- orang kaitkan gitu. Betul, pada akhirnya orang mengaitkan karena Ya. kasus hukumnya bertepatan di tahun politik. Kita masih akan membahas, itu menarik soalnya. Soal dua poros ini, apakah Bu Siti juga punya pandangan yang sama dengan Bu Lely? Kita akan kembali sesaat lagi, Perempuan Bicara, sesaat lagi usai jeda.